Inilah 7 kelebihan Michael Bakker, calon pemain timnas Indonesia. Sebagai seorang bek kiri, Bakker sudah mencatatkan karir yang cemerlang di berbagai klub besar Eropa mulai dari Jong Ajax, PSG, Bayer Leverkusen, Atalanta, hingga Lille. Berikut 7 kelebihan utama dari Michael Bakker, pemain yang segera memperkuat timnas Indonesia. 1. Skill individu yang istimewa. Michael Bakker dikenal memiliki kemampuan teknis yang sangat baik. Penguasaan bola yang terampil membuatnya mampu beradaptasi dengan berbagai skema permainan, baik itu permainan cepat maupun menghadapi pressing ketat lawan. Kemampuan ini juga menjadikan Bakker andal dalam situasi-situasi genting yang membutuhkan ketenangan ekstra. 2. Akselerasi lincah. Sebagai seorang bek sayap modern, Bakker memiliki kecepatan dan akselerasi yang mengagumkan. Hal ini memberinya keunggulan saat menyerang maupun bertahan dalam situasi 1 lawan 1. Kecepatannya sering menjadi senjata utama dalam melawan penyerang sayap lawan sekaligus memberikan opsi serangan balik bagi tim. 3. Umpan akurat. Bakker juga memiliki akurasi umpan yang baik. Kelebihan ini membuatnya kerap menjadi eksekutor bola mati. Kaki kirinya sering menghasilkan umpan-umpan matang yang berbahaya bagi pertahanan lawan, baik lewat open play, tendangan bebas, maupun sepak pojok. 4. Kuat dalam bertahan. Sebagai bek kiri, Michael Bakker memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Ia pandai membaca permainan dan sering memenangkan duel-duel udara maupun pertarungan bola bawah. Ketangguhan ini membuatnya sulit dilewati oleh pemain lawan. 5. Aktif dalam menyerang. Selain kuat dalam bertahan, Bakker juga dikenal aktif membantu serangan. Ia kerap naik ke depan untuk memberikan crossing atau menciptakan peluang gol bagi timnya. Kemampuan menyerang ini menjadikannya bek yang punya kemampuan komplit dan sesuai dengan karakter di sepak bola modern yang mengedepankan bek sayap serba bisa. 6. Bisa bermain di beberapa posisi. Salah satu keunggulan utama Bakker adalah fleksibilitasnya. Ia mampu bermain di beberapa posisi, baik sebagai bek kiri, bek tengah, maupun winger. Kemampuan ini memberikan pelatih lebih banyak opsi taktik saat menghadapi berbagai situasi pertandingan. 7. Visi bermain yang baik. Bakker memiliki visi bermain yang baik, yang memungkinkan dia membaca permainan dengan cermat dan membuat keputusan cepat di lapangan. Dengan visi bermain yang tajam, ia mampu mengatur tempo permainan sekaligus memberikan kontribusi signifikan dalam transisi permainan. Jika proses naturalisasi Michael Bakker berjalan lancar, kehadirannya akan membawa angin segar bagi timnas Indonesia yang tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai pemain yang sudah pernah mencicipi atmosfer kompetisi top Eropa seperti Liga Champions, Liga Eropa, Liga Italia, dan Liga Eropa, pengalaman Bakker akan menjadi aset berharga bagi tim Garuda. Selain itu, kemampuannya yang serba bisa, dapat menambah kedalaman skuad Indonesia terutama di sektor pertahanan dan sayap. Bagaimana menurut kalian? Kabar buruk bagi Patrick Kluivert, pemain timnas Indonesia paling mahal justru alami cedera berkepanjangan. Kabar buruk menimpa pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert setelah tahu pemain paling mahal dalam skuadnya, alami cedera berkepanjangan. Maes Hilgers sebagai pemain dengan nilai termahal di timnas Indonesia, dengan 86,9 miliar rupiah. Maes Hilgers mengakui mengalami cedera saat memperkuat klubnya, FC Twente di ajang Liga Eropa. Meski sudah lewat sebulan lalu, namun ternyata Maes Hilgers masih mengalami cedera. Pelatih Twente, Joseph Osting bahkan tak bisa menurunkan Maes Hilgers untuk tampil di lanjutan Eredivisie melawan Go Ahead Eagles. Bek tengah tersebut tidak diturunkan sejak saat itu dan juga akan absen melawan Go Ahead Eagles, tulis laporan Twente Insite. Twente Insite pun mengutip pernyataan asisten pelatih FC Twente, Peter Uneken yang mengkonfirmasi kepergian Maes Hilgers. Menurut Uneken, Maes Hilgers dan Younes Taha akan absen lebih lama, lanjut laporan tersebut. Meski belum diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan mereka, lanjut laporan tersebut. Hal ini pun menjadi kabar buruk bagi pelatih timnas Indonesia baru, Patrick Kluivert. Patrick Kluivert hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 bulan untuk mempersiapkan debutnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bersua melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain selang 5 hari kemudian. Jika Maes Hilgers ternyata masih cedera, tentu sulit bagi sang pemain untuk memperkuat tim demi lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian? Meski sudah bela merah putih, Ragnar Oratmangoen bicara terang-terangan soal ketidaksukaannya pada Indonesia dalam hal satu ini. Ragnar Oratmangoen, pemain sepak bola keturunan Indonesia Belanda ini menjadi sorotan setelah memperkuat timnas Indonesia. Pemain kelahiran Belanda ini dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan penuh dedikasi dalam karir sepak bolanya.
Dengan darah Maluku yang mengalir dalam dirinya, Ragnar merasa bangga bisa mengenakan jersey merah putih dan membawa nama Indonesia di panggung internasional. Namun, dalam sebuah wawancara podcast yang dipandu oleh komedian Mamat Al-Katiri dan Riphan Pradipta, Ragnar berbicara dengan jujur tentang pengalamannya di Indonesia. Ungkapan tersebut mencuri perhatian banyak orang, terutama ketika ia blak-blakan mengungkapkan perasaan terkait beberapa hal yang kurang ia sukai dari kehidupan di Indonesia. Bagi Ragnar, panggilan untuk bergabung dengan timnas Indonesia adalah sebuah kehormatan yang tidak bisa ia lewatkan. Ia mengaku sangat senang ketika mendapat kesempatan tersebut. Saya sangat senang, karena saya sudah menentukan keinginan saya untuk bermain bersama timnas Indonesia, ujar Ragnar Oratmangoen dengan senyum bangga dilansir dari YouTube Sport 77 Official. Menurut Ragnar Oratmangoen, keputusan untuk menerima panggilan timnas tidak memerlukan banyak pertimbangan. Bahkan jika tawaran tersebut datang beberapa tahun sebelumnya, ia tetap akan memberikan jawaban yang sama. Ketika mereka memanggilku, itu adalah kehormatan besar. Saya sangat senang, sangat bersemangat, dan sudah menunggunya sejak lama, tegasnya. Meskipun bangga membela timnas Indonesia, Ragnar tidak menutupi fakta bahwa ada beberapa hal di Indonesia yang membuatnya kurang nyaman. Salah satunya adalah kehidupan di Jakarta. Ketika ditanya oleh Mamat Al-Katiri tentang kesannya terhadap Jakarta, Ragnar memberikan jawaban yang cukup mengejutkan. Apa kamu menyukai Jakarta? No, hanya karena kemacetannya, dan juga udaranya hangat tapi tidak ada matahari, jawab Ragnar sambil tertawa. Ragnar tampaknya tidak terlalu menikmati kondisi cuaca yang panas dan lembab, serta masalah kemacetan yang memang menjadi tantangan besar bagi siapapun yang tinggal di Jakarta. Sebagai pemain yang tumbuh besar di Eropa, Ragnar tentu menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan budaya dan lingkungan di Indonesia. Kehidupan di Belanda yang teratur dan lebih sejuk berbeda jauh dengan hiruk-pikuk Jakarta. Meski demikian, Ragnar tetap menunjukkan sikap profesional dan berusaha menikmati setiap momen yang ia lalui bersama timnas Indonesia. Baginya, tantangan tersebut adalah bagian dari proses adaptasi untuk menjadi bagian dari tim yang ia banggakan. Meskipun ada hal-hal yang kurang ia sukai, Ragnar tetap optimis dengan masa depannya bersama timnas Indonesia. Ia berharap dapat memberikan kontribusi terbaik bagi tim dan membantu membawa Indonesia meraih prestasi di tingkat internasional. Kejujuran Ragnar tentang pengalamannya di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, ia tetap memiliki komitmen yang kuat untuk membela negara leluhurnya. Sebagai seorang pemain sepak bola, Ragnar telah membuktikan bahwa rasa cinta pada tanah air tidak selalu harus dibuktikan dengan kata-kata, melainkan melalui aksi nyata di lapangan. Bagaimana menurut kalian? Berikut 4 negara calon lawan timnas Indonesia jika lolos babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. 4. Uni Emirat Arab. Salah satu negara calon lawan timnas Indonesia jika lolos babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Uni Emirat Arab, UEA. Mereka kini bertengger di urutan ketiga pada klasemen sementara Grup A. UEA terpaut 3 angka dengan Uzbekistan yang duduk di urutan kedua pada klasemen Grup A. Jika menghadapi UEA, skuad Garuda wajib waspada. Sebab, mereka jadi tim cukup tangguh di Grup A. Dalam 2 laga terakhir, UEA sukses meraih kemenangan dengan skor telak atas Kirgistan, 3-0, dan Qatar, 5-0. 3 Oman. Kemudian, ada Oman. Mereka juga berpeluang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, Oman duduk di urutan keempat pada klasemen sementara Grup B dengan koleksi 6 poin. Oman bisa jadi lawan berat untuk timnas Indonesia. Di Grup B, Palestina dan Kuwait sudah merasakan keganasan Oman. Kuwait kena bantai 0-4, sementara Palestina dihajar 0-1. 2. Irak. Selanjutnya, ada Irak. Mereka sebenarnya tengah menduduki posisi kedua di klasemen sementara Grup B tetapi, posisi Irak masih belum aman untuk finish di 2 besar klasemen akhir Grup B. Pasalnya, mereka hanya unggul 2 poin dari Yordania di urutan ketiga. Jika akhirnya gagal finish 2 besar, Irak akan melanjutkan perjalanannya di babak ketiga. Timnas Indonesia pun wajib waspada jika bersua Irak. Sebab, skuad Garuda tak pernah menang saat melawan Irak. Dari 6 pertemuan yang pernah terjadi, timnas Indonesia selalu mendapat kekalahan. Teranyar, skuad Garuda tumbang 1-3 kala berhadapan di Piala Asia 2023. 1 Qatar? Terakhir, ada Qatar. Mereka berstatus Raja Asia. Pasalnya, Qatar sukses merebut gelar juara Piala Asia 2023. Kesuksesan itu membawa mereka mempertahankan gelar juara di Piala Asia dari edisi sebelumnya, yakni pada 2019. Tak ayal, timnas Indonesia mesti waspada jika bertemu Qatar di babak keempat. Kans itu bisa terjadi karena Qatar kini menduduki posisi keempat di klasemen sementara Grup A. Mereka mengemas 7 poin saat ini. Bagaimana menurut kalian?
Kisah sedih Kevin Dix, pemain naturalisasi timnas Indonesia yang ternyata pernah kerja jadi tukang cuci piring di Belanda. Hal ini mengungkap perjuangan kerasnya. Kevin Dix tengah berada di persimpangan karirnya. Di saat dirinya masih ingin terus bertahan dan bermain bersama FC Copenhagen, ia justru dikabarkan tidak akan mendapatkan perpanjangan kontrak. Sebab, klub merasa Dix harus memiliki pengalaman baru di luar Liga Denmark. Oleh karena itu, tim yang dibelanya sejak 2021 itu berusaha mendorong sang pemain mencari pelabuhan baru. Namun Dix tidak ingin hengkang. Ia dan keluarga sangat menyukai tim dan suasana kota Copenhagen. Selain itu, ia juga merasa jika timnya saat ini adalah tim yang menjadi puncak karirnya. Sebab, di tim inilah Kevin merasa meraih banyak kesuksesan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Karena sejak kecil, pemain berposisi bek kanan ini tidak membayangkan menjadi pemain sepak bola dan hanya bekerja sebagai tukang cuci piring dan bersih-bersih di sebuah restoran. Waktu berusia 15 tahun, saya tidak menyangka bisa bermain di tim senior. Karena waktu itu saya hanya tukang bersih-bersih di restoran. Saya bekerja 4 hari per bulan, setiap minggu untuk bersihkan piring-piring di restoran, kata Dix dalam wawancara di YouTube Yusanugraha. Namun dengan kerja keras, pemain berdarah Maluku itu berhasil menembus tim utama Vitesse. Adalah Peter Bos, pelatih yang memberikan kepercayaan pertama kali pada pemain timnas Indonesia itu untuk bergabung ke tim utama Vitesse. Kevin menjalani debut pertamanya di laga menghadapi PEC Zwolle. Sejak saat itu, karirnya perlahan mulai meningkat dan mulai dilirik klub-klub besar hingga akhirnya sempat mencicipi menjadi bagian dari Feyenoord dan Fiorentina di Serie A. Hingga pada 2021, Kevin bergabung dengan FC Copenhagen untuk pertama kalinya. Di klub ini, ia sukses menjadi pemain andalan yang terus dimainkan sebagai starter. Belum lagi, di klub ini ia juga merasakan menjadi juara Liga Denmark sebanyak 2 kali dan menjadi juara Piala FA Denmark. Tercatat, Dix telah memainkan 157 pertandingan bersama FC Copenhagen dengan torehan 20 gol dan 19 assist. Bagaimana menurut kalian? Marcelino, pemain kelahiran Indonesia pertama lakoni debut di Inggris. Marcelino Ferdinand mencetak sejarah karena menjadi pemain kelahiran Indonesia pertama yang melakoni debut dalam laga resmi di Inggris. Momen bersejarah itu terjadi saat klub yang diperkuat Marcelino, Oxford United bermain di babak ketiga Piala FA melawan Exeter City, Sabtu 11 Januari. Di laga ini, Oxford United kalah 1-3 dari Exeter. Marcelino tidak bermain sebagai starter di laga ini. Pemain timnas Indonesia itu dimasukkan pelatih Gary Rowett pada menit ke-89. Mantan pemain KMSK DINZ dan Persebaya Surabaya itu masuk menggantikan Siriki Dembele. Pemain kelahiran Jakarta ini tercatat bermain 8 menit dalam laga debutnya. Kesempatan yang diberikan Rowett ini membuat Marcelino mencetak lembaran sejarah baru buat Indonesia. Ia menorehkan namanya sebagai pemain kelahiran Indonesia pertama yang melakoni debut dalam laga resmi di Inggris. Marcelino akhirnya mendapatkan kesempatan ini setelah menanti selama 6 bulan. Pemain berusia 20 tahun itu bergabung dengan Oxford pada Agustus 2024. Meski dapat kesempatan debut di Piala FA, Marcelino tidak lantas dapat jaminan setelah ini akan rutin menghiasi skuad Oxford di pentas Championship atau kompetisi kasta kedua Inggris. Lino, panggilannya, harus terus bekerja keras di sesi latihan untuk memikat sang pelatih. Di pertandingan ini, Oxford United terus berada dalam posisi tertinggal dari Exeter hingga akhirnya kalah dengan skor 1-3 di St. James Park. Bagaimana menurut kalian? Siap bantu timnas Indonesia, Mark Klok pamer kedekatannya dengan pelatih anyar. Kapten Persib Bandung, Mark Klok pamer kedekatannya dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar timnas Indonesia. Pengakuannya tersebut disampaikan di media asal Belanda, De Volkskrant. Salah satu hal yang tidak diketahui adalah bahwa Mark Klok dan Patrick Kluivert sama-sama berasal dari Amsterdam. Bahkan keduanya merupakan tetangga dekat yang tinggal di Amsterdam Noord. Dirinya masih mengingat bahwa tetangga dekatnya tersebut menjadi pencetak gol kemenangan Ajax Amsterdam di final Liga Champions 1994-1995 lawan AC Milan. Dulu dia tetangga saya di Amsterdam Noord, ujar Mark Klok. Ibu kami juga tetangga. Saya melihatnya mencetak gol di TV di final Liga Champions, lanjutnya. Namun, pemain 31 tahun tersebut tidak punya gambaran yang utuh sejak Patrick Kluivert banting setir di kursi pelatih. Meski begitu, dirinya sudah tahu soal gaya melatih Patrick Kluivert dari sesama pemain timnas Curaçao. Sebagai pelatih, saya tidak begitu punya gambaran tentangnya, ujar Klok. Meskipun saya tahu dari anak-anak yang bermain di bawahnya untuk Curaçao bahwa dia orang baik yang cocok dengan kelompok itu, lanjutnya. Mark Klok berharap ingin bisa membantu kinerja pria 48 tahun tersebut. Dirinya ingin menjadi jembatan budaya di skuad timnas Indonesia. Kapten Persib Bandung memahami cara berpikir para pemain lokal dan pemain diaspora, sehingga membutuhkan sosok mediator di dalam tim. Saya ingin membantu, ujar Kapten Persib Bandung tersebut.
Saya kenal orang-orangnya, bahasanya, pemain Indonesianya, orang-orang di tim. Mungkin saya bisa menjadi jembatannya, ujarnya. Pemain yang debut dengan timnas Indonesia pada 2022 tersebut mengaku kagum dengan antusiasme di tanah air. Orang-orang Indonesia selalu menantikan sebuah pertandingan sepak bola. Orang-orang yang memilih Indonesia tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, ujar ex-pemain PSM Makassar tersebut. Mereka langsung mendapat banyak pengikut. Dan tidak bisa berjalan-jalan di sini lagi. Orang-orang di sini tergila-gila pada sepak bola, ujarnya. Bagaimana menurut kalian? Menolak diremehkan, Tom Haye tegaskan timnas Indonesia serius incar lolos Piala Dunia 2026. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye menegaskan kepada semua orang agar tak meremehkan skuad Garuda. Pasalnya, tim Merah Putih serius mengincar tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini masih berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih saat ini masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, skuad Garuda tengah menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Tom Haye dan kawan-kawan hanya berbeda 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua klasemen grup C. Timnas Indonesia ditargetkan finish di posisi 4 besar agar bisa lolos ke putaran keempat. Dengan begitu, peluang tersebut masih terbuka lebar karena Indonesia masih menyisakan 4 pertandingan. Tim Merah Putih akan menghadapi Australia, Bahrain, China, dan Jepang dalam 4 laga sisa ini. Perjuangan skuad Garuda akan kembali dimulai pada Maret mendatang. Untuk menghadapi laga sisa ini, Jai Idzes dan kawan-kawan tengah berada dalam motivasi dalam kepercayaan diri tinggi. Apalagi sebelumnya mereka mampu mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 pada November lalu. Tom Haye yang tengah berbincang dalam podcast YouTube-nya bersama Kapten Timnas Indonesia, Jai Idzes, berbicara banyak. Salah satunya soal pertandingan melawan Arab Saudi. Pemain berusia 29 tahun tersebut mengatakan bahwa saat melawan Arab Saudi, dia dan para pemain yakin bisa meraih kemenangan. Menurutnya, dengan penampilan saat melawan Arab Saudi pada laga tersebut, Timnas Indonesia memang layak menang. Saya merasa seperti membangun permainan dan keseluruhan pertandingan, seperti kami akan menang dan kami menang dengan cara tertentu, ujar Tom Haye sebagaimana dikutip dari YouTube The Haye Way. Kami bertarung, kami lebih kuat, kami pantas menang, ucapnya. Setelah meraih kemenangan itu, dalam kesempatan ini Tom Haye juga menekankan agar tak ada pihak yang meremehkan timnas Indonesia lagi. Pasalnya, sejak awal skuad Garuda memang tak diunggulkan dibandingkan tim-tim lain. Apalagi timnas Indonesia memang menempati ranking terendah di grup C sehingga tak sedikit yang meragukan Jai Idzes dan kawan-kawan. Namun, dalam kesempatan ini, Tom Haye menekankan bahwa timnas Indonesia serius menargetkan untuk tampil di Piala Dunia 2026. Untuk itu, dia berharap tak akan ada lagi pihak yang meremehkan tim Merah Putih. Rasanya ini adalah momen untuk memberi sinyal kepada semua orang bahwa kami masih di sini, kata Tom Haye. Saya pikir dengan penonton dan tim, Anda mungkin melihat kami mendapatkan kekalahan dari pertandingan sebelumnya. Tetapi di laga melawan Arab Saudi, kami menunjukkan kemampuan dan semua orang harus menganggap kami serius, tegasnya. Karena kami berjuang untuk tujuan lolos ke Piala Dunia dan kami menunjukkannya. Jadi menurut saya, itu cara yang indah untuk melihatnya, pungkas Haye. Bagaimana menurut kalian? Kepada media Belgia, Sandy Walsh bicara jujur soal kegilaan supporter timnas Indonesia. Berikut pengakuannya. Sandy Walsh berbicara kepada media Belgia tentang kegilaan supporter timnas Indonesia hingga membuatnya tidak bisa berjalan-jalan. Sang bek kanan KV Mechelen ini telah menjadi salah satu pemain andalan pelatih Shin Tae-yong sejak melaksanakan debutnya bersama skuad Garuda pada September 2023 lalu. Walsh, seperti para pemain keturunan lainnya yang hadir lewat jalur naturalisasi, kini menjadi salah satu bintang yang dipuja oleh para supporter timnas Indonesia. Setiap laga kandang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 selalu berhasil menjual semua tiket. Setiap kali para pemain diaspora tersebut berkunjung ke Jakarta untuk laga kandang pun, Sandy Walsh dan kolega mendapatkan perlakuan luar biasa dari para fans. Baru-baru ini, sang bek kanan berusia 29 tahun berbicara kepada media Belgia, Sporza, mengenai kegilaan dari para supporter Garuda. Menurutnya, sepak bola seakan seperti sebuah agama di Indonesia, karena siapapun menggemarinya. Itu gila, bahkan lebih gila daripada yang bisa saya bayangkan. Sepak bola benar-benar sebuah agama di Indonesia. Itu sangat berarti untuk orang-orang di sana. Dari yang miskin hingga kaya, seluruh negeri terhubung dengan sepak bola, kata Walsh kepada Sporza. Dalam pertandingan, Stadion Nasional berkapasitas 82.000 penonton, tiket selalu habis terjual. Saya pikir mereka bahkan bisa menjual tiket untuk latihan. Ada pula yang berkemah di luar hotel kami, lanjutnya.
Walsh membeberkan bahwa tak hanya dirinya yang mendapatkan perlakuan istimewa, melainkan juga istrinya, Aislinn. Di bandara, terkadang orang-orang menunggu selama 8 jam dengan nasi kotak mereka untuk berfoto bersama saya dan istri saya. Dia mendapatkan hadiah lebih sering daripada saya belakangan. Itu luar biasa betapa besar cinta di sana, tandasnya. Walsh menggambarkan bahwa dirinya bahkan tidak bisa berjalan-jalan karena itu adalah hal yang mustahil. Jika dia diketahui sedang berjalan-jalan, maka orang-orang akan meminta foto kepada dirinya. Bisakah saya berkeliaran di jalan di sana? Mustahil. Bahkan dengan masker dan kacamata, mereka mampu mengenali saya. Mungkin itu karena kaki sepak bola saya? Tukasnya. Namun, tanpa pengawalan, Anda benar-benar tidak bisa keluar sebagai pemain sepak bola. Satu foto dan Anda akan berhenti selama berjam-jam untuk selfie, terangnya. Walsh mengaku pernah bertanya kepada manajer timnas Indonesia, yang tampaknya adalah Sumarji, bahwa polisi pun ingin berfoto dengannya. Mengapa polisi tidak membantu kami? Saya pernah bertanya kepada manajer kami. Dia bilang mereka, para polisi, pun ingin berfoto dengan kami, tukasnya. Di Jakarta, saya sering melihat wajah saya di billboard atau di iklan televisi, tambah Walsh. Bagaimana menurut kalian? Pemain timnas Indonesia Mees Hilgers kena sorotan tajam pengamat Belanda usai berlaga bersama FC Twente. Pemain timnas Indonesia, Mees Hilgers, menjadi salah satu sosok yang kena sorotan tajam dari pengamat asal Belanda usai FC Twente dibantai dengan skor 1-6 oleh PSV Eindhoven. Hilgers baru saja menelan pil yang sangat pahit ketika berlaga bersama klubnya, FC Twente, dalam laga lanjutan kasta tertinggi Liga Belanda 2024 I 2025, Eredivisie. Bertandang ke Stadion Philips, Eindhoven, tim asuhan Joseph Oosting dibantai dengan skor 1-6. Padahal, Sam Stein sempat membawa Twente unggul pada menit ke-10 melalui golnya, namun PSV membalas 6 gol secara berturut-turut. Hilgers bermain sebagai starter, namun pemain timnas Indonesia itu ditarik keluar pada menit ke-59, 5 menit setelah PSV mencetak gol keempatnya. Sejatinya, bek tengah berusia 23 tahun itu memegang peranan penting bagi FC Twente pada musim ini, dengan mengambil alih tugas Robin Proper yang pergi pada bursa transfer musim panas lalu. Namun demikian, menurut pengamat sepak bola Belanda, Leon ten Voorde, sang pemain timnas Indonesia masih belum bisa memenuhi ekspektasi. Mees Hilgers ingin segera mengisi peran dari Robin Proper yang pergi, namun setelah sebuah kekecewaan, dia masih mencari kompensasi terlalu cemas di area-area yang salah di lapangan, kata Leon ten Voorde, dikutip dari Twente Incite. Namun demikian, dia bukanlah satu-satunya pemain yang dikritik oleh ten Voorde, dengan Michel Flapp menjadi yang paling keras dikritik karena dianggap menyebabkan gol ketiga PSV. Dengan segala pengalamannya, Flapp harusnya menyadari pada saat injury time, bahwa bola harus dibuang, namun dia malah memberikan lemparan ke dalam secara cuma-cuma, katanya. Di laga-laga tandang yang penting seperti ini, dia sering gagal tampil memuaskan, dan itu terjadi lagi sekarang, tukasnya. Rekan Hilgers di lini pertahanan, Max Bruns, pun tak lepas dari sasaran kritikan pengamat asal Belanda itu. Koleganya, Hilgers, Max Bruns, kekurangan kepercayaan dan keyakinan diri bahwa dia pantas menjadi bek tengah selama beberapa pekan terakhir, tulisnya. Bagaimanapun, Twente perlu segera bangkit pada laga-laga berikutnya. Bagaimana menurut kalian? Inilah 6 kelebihan Kevin Dix yang untungkan timnas Indonesia selain jago penalti. Timnas Indonesia bagaikan mendapatkan durian runtuh setelah Kevin Dix, pemain bertahan FC Copenhagen, berhasil dinaturalisasi. Betapa tidak, Dix harus diakui merupakan pemain grade A yang memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya sebagai eksekutor penalti ulung. Sejauh ini dari 12 eksekusi penalti terakhir yang dilakukannya dalam berbagai kompetisi di Denmark hingga Eropa, semuanya sukses menghasilkan gol. Paling mutakhir adalah ketika FC Copenhagen menaklukkan klub asal Belarus, Dinamo Minsk, 2-1 dalam ajang UEFA Conference League. Tentunya kelebihan Dix ini menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong kini tidak perlu pusing lagi memilih eksekutor tendangan penalti bila diperlukan. Tapi tahukah scorer, sebenarnya bukan itu saja keuntungan skuad Garuda mendapatkan pemain yang kabarnya sedang diincar klub Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, itu. Apa saja keuntungan lainnya? Simak selengkapnya. 1. Menambah kedalaman skuad. Shin Tae-yong beberapa kali membuat pernyataan mengenai pentingnya kedalaman tim dalam skuad Garuda. Tentunya kehadiran Kevin Dix menambah kedalaman sektor pertahanan. Begitu banyak pemain belakang yang kemampuannya tidak terlalu jomplang dengan Dix. Sebut saja Sandy Walsh, Rizky Ridho, Mees Hilgers, Jai Idzes, Asnawi Mangkualam, hingga Jordi Amat. 2. Bisa bermain di beberapa posisi. Posisi utama Kevin Dix di klubnya, FC Copenhagen, adalah bek tengah. Pada posisi tersebut, Dix bisa dimainkan di sebelah kanan maupun kiri.
Posisi lain yang bisa dijalaninya dengan baik di lapangan adalah sebagai gelandang bertahan, bek kanan, dan bek kiri. Bahkan pada musim ini, berdasarkan data dari Transfermarkt, Dix lebih banyak dipasang sebagai bek kiri. Tercatat dalam 15 penampilan, ia 7 kali berperan sebagai bek kiri, 6 kali bek tengah, serta masing-masing sekali bek kanan dan gelandang bertahan. Ketika menjalani debutnya sebagai pemain timnas Indonesia melawan Jepang pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C, Dix menempati posisi sebagai bek kanan. 3. Pengalaman internasional. Soal pengalaman internasional, tidak perlu diragukan lagi. Sebelum memperkuat FC Copenhagen, Dix pernah berseragam Vitesse, Feyenoord, Empoli, dan Fiorentina. Sejak junior, Dix selalu dipanggil memperkuat timnas Belanda dari kategori U19, U20, hingga U21. Bersama FC Copenhagen, ia 2 kali menjuarai Superliga Denmark, 2021, 2022 dan 2022, 2023, dan sekali Piala Denmark, 2022, 2023, serta mencapai babak 16 besar Liga Champions 2023 2024. 4. Mental teruji. Dengan sederet pengalaman internasional tersebut, otomatis mental tanding Kevin Dix sudah teruji. Hal itu terlihat ketika ia memperkuat skuad Garuda menghadapi Jepang. Dix beberapa kali berhasil menyulitkan pergerakan Wataru Endo, dan bahkan membuat kapten timnas Jepang itu terpancing emosinya. Torehan 12 gol berturut-turut yang dicetaknya dari titik penalti saat memperkuat FC Copenhagen juga menunjukkan betapa solidnya mental tanding pemain berdarah Maluku tersebut. 5. Kerap membantu serangan. Kevin Dix tidak hanya piawai dalam bertahan, melainkan juga kerap mendukung serangan. Kombinasinya dengan Yakob Sayuri dari sektor kanan beberapa kali membahayakan pertahanan Jepang. Itu bisa terjadi karena Dix memiliki kecepatan. Sayangnya ia harus digantikan oleh Sandy Walsh pada menit ke-35 karena mengalami cedera lutut dan sempat absen beberapa lama untuk pemulihan cedera. 6. Postur ideal. Sebagai pemain bertahan, posturnya sangat mendukung. Dix memiliki tinggi 186 cm dengan bobot ideal, sehingga mampu bersaing dalam duel-duel udara dengan penyerang lawan. Bahkan penyerang sekelas Erling Haaland pun tidak mudah melewati pengawalan Dix saat FC Copenhagen jumpa Manchester City di Liga Champions 2023 2024. Hal itu juga tidak lepas dari karakter permainan Dix yang ngotot dan didukung fisik tangguh, sehingga tidak mudah terjatuh saat body charge dengan pemain lawan. Nah, itulah tadi sederet kelebihan Kevin Dix saat berlaga di lapangan. Meski tidak 100% menjamin kemenangan, setidaknya Dix diharapkan bisa menambah kualitas bertahan skuad Garuda. Sehingga, timnas Indonesia bisa meraih hasil yang diharapkan dalam laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian? Erick Thohir bikin timnas Indonesia jadi pembicaraan di Italia. Mereka sebut skuad Garuda bisa finish di posisi 2 grup dan lolos ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membuat timnas Indonesia jadi pembicaraan di Italia, seiring dengan sensasi yang diciptakan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda sedang berjuang mendapatkan tiket lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 pada saat ini. Sebuah media Italia, Sportelate, membahas secara mendalam tentang ambisi timnas Indonesia untuk menembus Piala Dunia 2026. Mimpi Indonesia di Piala Dunia, demikian judul yang diberikan oleh Sportelate, yang ditulis oleh Federico Sanseverino, dalam artikel yang rilis 27 November 2024 lalu. Mereka mengulas bagaimana Indonesia pertama kali tampil di Piala Dunia 1938 ketika belum merdeka dan masih bernama Hindia Belanda. Indonesia baru sekali berpartisipasi di Piala Dunia, itu terjadi di Prancis 1938, pada saat negara itu masih disebut Hindia Belanda, ulasnya. Mereka hanya melakoni satu laga di ajang tersebut, yang mana berakhir dengan kekalahan 0-6 dari Hungaria di Reims. Pada saat ini, ketika mimpi itu tumbuh kembali, media Italia Sportelate menyadari bahwa Erick Thohir merupakan sosok protagonis di baliknya. Mereka mengulas bagaimana Erick memberikan revolusi kepada PSSI, yang telah tercoreng selama bertahun-tahun karena korupsi, penyelewengan dana, dan pengaturan skor. Disinilah salah satu protagonis dalam cerita ini berperan, seorang yang familiar di sepak bola Italia, Erick Thohir, Presiden Inter dari 2013 hingga 2018, ulas media Italia itu. Lebih lanjut, Sportelate membicarakan tentang bagaimana Erick merevolusi sepak bola Indonesia melalui kepemimpinannya di PSSI. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita sudah bisa berbicara tentang revolusi dalam sepak bola Indonesia, tulis media itu.
Thohir mendukung perubahan dalam jadwal bertanding liga domestik untuk menghindari laga-laga itu bentrok dengan tim nasional, memperkenalkan VAR di Liga 1, mempromosikan kolaborasi dengan Federasi Jepang untuk mengawasi wasit lokal, dan memastikan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023, tambahnya. Kemudian, yang memberi dampak secara langsung kepada timnas Indonesia adalah program naturalisasi yang dijalankan oleh PSSI. Sebagai tambahan dari ini, Thohir mengubah secara drastis strategi perekrutan untuk tim nasional senior, membuka naturalisasi untuk semua pemain dengan darah Indonesia dari seluruh dunia, sambung ulasan itu. Yang menjadi sumber utama tentunya adalah Belanda, sebuah negara yang punya kaitan kuat dengan Indonesia karena sejarah penjajahannya, tandasnya. Kehadiran mereka menjaga peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, dengan tiket lolos secara otomatis bisa diamankan jika finish di dua besar. Meraih 4 atau 6 poin dari 2 laga kandang bisa jadi cukup untuk mengamankan setidaknya tempat keempat, yang mana akan menjadi penjaga mimpi, lanjut media Italia tersebut. Kendati begitu, media Italia itu menilai bahwa timnas Indonesia bisa finish di 2 besar dan lolos langsung ke Piala Dunia. Namun, pada titik ini, mengapa tidak sekalian finish kedua dan langsung meraih tiket ke Amerika Serikat, tanya mereka. Jika ada pelajaran yang bisa dipetik selama beberapa tahun terakhir untuk Indonesia, itu adalah untuk tidak menahan diri untuk ambisi apapun, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian?